الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimil ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait Haji Ahmad Basari serta keluarga, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada Habib Ahmad Al-Habsyi, begitu juga Kiai Haji Abdul Munir Al-Fattah, begitu juga Ustadz Kiai Haji Aminuddin yang insyaallah nanti akan menyampaikan tausiahnya, dan seluruh para asatidzah, para tuan-tuan guru, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan tak lupa disampaikan kepada para panitia yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini, begitu juga kawan-kawan batik, relawan dan seluruh kepengurusan front persaudaraan Islam yang hadir, yang mudah-mudahan seluruh yang memiliki sumbangsih atas baik sumbangan material maupun moralnya atas sukses dan terlaksananya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemuda, para pemudi yang hadir dalam acara pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang punya usaha diberkahi, yang belum dapat jodoh dientengkan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat,
sudah mendapatkan keturunan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dan masuk surga karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh doa enggak? Boleh enggak? Kalau enggak boleh gue pulang nih. Boleh enggak? Doanya begini nih, doa mudah-mudahan yang serius, fokus ngajinya, nggak ngobrol. Mudah-mudahan rezekinya berkah, ilmunya manfaat, usahanya diberkahi, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau yang masih kecil, gedenya jadi para ulama. Semuanya hajat-hajatnya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Yang kebalikannya, doanya juga kebalikan. Amin. Lu amin dong, nggak amin mau ngobrol ya. Amin. 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 Ya rabbal. Nah, hati-hati nih yang ngobrol kena doa. Sepanjang ceramah berlangsung, yang ngobrol kena doa. Hati-hati, doa masih berlaku, betul? Betul? Siap tertib? Siap tertib? Takbir! Kira-kira siap ngaji tidak? Siap ngaji? Takbir! Sallu ala nabi. Udah 15 menit nih. Dikasih jatah cuma 30 menit, berarti 15 menit lagi. Setuju? Setuju? Kan tadi 30 menit jatahnya. Muqaddimah udah 15 menit. Berarti sisa berapa lagi? 15 menit. Kalau lebih ntar dijewer. Siap lanjut? Betul. Siap sampai pagi? Betul. Lu sampai pagi gue pulang. Lu enak orang sini. Lu tidur gue masih di jalan. Taib, siap kita ngaji sedapatnya. Setuju? Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk betul-betul berislam dengan totalitas. Doa masih berlaku, tidak boleh ngobrol. Ini kalau santri MS udah jewer-jewer nih. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita orang-orang beriman agar kalau memegang ajaran Islam dalam menjalankan syariatnya harus dalam keadaan total, tidak boleh secara parsial, tidak boleh setengah-setengah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara total, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh secara parsial. Allah perintahkan kepada kita untuk betul-betul peluk ajaran agama Islam, bukan hanya apa yang kita suka, apa yang kita bisa, tapi apa yang Allah perintahkan. Kita sam'an wa ta'ah, kita dengar, kita taat. Makanya Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan, menjalankan syariat ila muntaha, sampai akhir daripada syariatnya. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan kita, betul? Saya mau tanya, yang ciptakan manusia siapa? Jawab yang kompak. Yang ciptakan manusia siapa? Yang ciptakan kita siapa? Berarti yang tahu baik buruk manusia siapa? Allah. Allah yang ciptakan kita, maka Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita.
Boleh kasih contoh? Boleh kasih contoh? Ada pabrik TV Samsung. Saya sering berikan contoh ini karena contoh ini sederhana untuk dipahami, saudara. Ada pabrik TV Samsung, setelah dia rakit TV-nya, maka TV Samsung dalam kardusnya akan meletakkan lembaran berisi katalog tata cara pemakaian dan penggunaan. Betul? Betul? Kenapa kok pabrik itu yang buat katalog tata cara pemakaiannya? Karena pabrik yang rakit, pabrik yang susun, pabrik yang tahu bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memakainya, agar pemakaian TV tersebut bisa awet, bisa baik, sesuai dengan keinginan peletakan daripada pabrik tersebut. Betul? Betul? Tahu-tahu ada orang beli TV Samsung, tapi sebulan yang lalu dia beli bajai. Tahu bajai? Tahu bajai? Apaan? Rodanya berapa? Rodanya berapa? 4. Bajai apaan tuh? Bajai bebemo tuh. Jadi bajai rodanya berapa? Rodanya berapa? 5. Ini mama ngawur juga nih. Bajai rodanya 3. Ini bajai sepatan kali nih. Bajai rodanya berapa? Berapa? Ini lagi 2. Emang demen nyaut doang bocah nih. Bajai rodanya 3. Tahu-tahu ini pabrik bajai punya katalog. Ini bajai nggak tahu bajai mana ini punya katalog, hebat nih. Akhirnya dia mau nyalain TV Samsung, dia bukan baca katalog TV Samsung, dia malah baca katalog bajai. Dia ambil tuh katalog, dia buka halaman pertama, cara menyalakan. Nomor 1, cari kabel. Dicari tali, dapet kabel nih. Nomor 2, tarik sekencang-kencangnya sebanyak 3 kali. Tuh TV dibetot 3 kali. Bulat. Saya mau tanya, tuh TV nyala apa hancur? Nyala apa hancur? Nyala apa hancur? Kenapa kok bisa hancur? Karena nyalain TV Samsung pakai katalog bajai. Coba dia pakai katalog TV Samsung, dia buka halaman 1, cari colokan. Nomor 2, colokan ke sumber listrik. Nomor 3, ambil remote, tekan tombol power. Kira-kira tuh TV nyala nggak? Nyala nggak? Nyala. Kenapa? Karena ikut katalog TV Samsung. Maksudnya apa? TV saja bisa rusak gara-gara nggak ikut katalog pabriknya. Kalau TV saja bisa hancur gara-gara ikut katalog bajai, begitu juga kita manusia bakal hancur, manusia bakal rusak kalau nggak ikut aturan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan, Allah wajibkan, maka kita sam'an wa ta'atan, kita dengar, kita taat. Allah wajibkan kita satu perkara, pasti yang perkara Allah wajibkan, pasti itu perkara yang terbaik buat kita. Ketika Allah haramkan satu perkara, demi Allah paling tahu bahwa perkara itu buruk untuk kita, saudara. Makanya manusia kalau mau baik hidup di dunia, kalau mau selamat hidup dunia sampai akhirat, maka ikut keaturan Allah, ikut katalog Allah. Karena Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu baik buruk kita. Betul? Maka saya mau tanya, siap ikut aturan Allah? Siap jalankan syariat Allah? Siap terapkan hukum Allah? Betul? Takbir. Makanya Allah udah kasih ingat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau mau selamat dunia akhirat, masuklah Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara total. Jangan setengah-setengah, jangan secara parsial. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa pikir-pikirna. Ada nggak yang begitu? Kalau dengar syariat, sami'na wa pikir-pikirna. Ini ada duitnya nggak ya?
Ada nggak yang begitu? Aya apa loba? Aya apa loba? Ini Sunda kan orang sini nih. Melayu. Wah, galak banget orang Melayu. Artinya apa, saudara? Artinya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah meletakkan satu aturan, maka demi Allah aturan itu adalah aturan yang terbaik. Makanya Allah sudah mengingatkan, inna fi hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya apa yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an ini ibarat katalognya manusia. Katalog hidup manusia. Di dalam Al-Quran diajarkan apa-apa yang Allah wajibkan, di dalam Al-Quran disebutkan apa-apa yang diharamkan, kemudian diperjelas oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita katakan tadi beli TV Samsung, emang ada enci-enci yang jual tuh TV ngejelasin katalog dari awal sampai akhir, ada atau tidak? Dijelasin nih halaman 1 begini Pak ya, calak nyala ini begini Pak ya, dari halaman 1 sampai akhir, ada atau tidak? Di Sepatan ada yang begitu? Ada yang begitu? Kalau ada pengen juga gue beli di bar ini. Artinya apa? Katalog dikasih lu disuruh baca sendiri, betul? Tapi kalau Allah kasih turun katalog, Allah utus utusannya untuk menjelaskan apa isi Al-Quran. Bahkan nggak sampai di situ, Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang menjalankan isi Al-Quran, sehingga Nabi menjadi qudwatun hasanah, menjadi suri tauladan terbaik untuk diikuti kehidupannya. Makanya Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh para tabi'in yang nggak pernah ketemu Nabi, bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana sih akhlaknya? Nah, Sayyidatuna Aisyah menjawab dengan jawaban yang singkat, kana khuluquhul Qur'an yardahu biridhah wa yaghdabu bighadabih. Nabi itu akhlaknya seperti Al-Quran. Nabi ridha dengan ridhonya Al-Quran. Nabi marah seperti marahnya yang ada dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran menjadi katalog manusia, dan katalog tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bukan cuma dengan lisan, tapi Nabi juga menyontohkan dengan perbuatannya. Kehidupan Nabi menjadi suri tauladan untuk kita untuk mengikutinya. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, Allah baik atau tidak? Baik atau tidak? Sangat baik dengan kita, saudara. Bukan cuma ngasih aturan, tapi diutus untuk orang yang mencontohkan isi Al-Quran dan menjadi suri tauladan. Alhamdulillah. Makanya tadi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara total. Allah tahu nih, kenapa saya perlu ingatkan ini, saudara? Karena saat ini banyak upaya demi upaya untuk ngajak nih umat Islam jangan berislam secara total. Kenapa? Karena kalau Islam secara total nanti bisa jadi radikal. Kalau Islam secara total entar jadi intoleran. Saya mau tanya, yang ngomong kayak begini ada apa enggak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, saudara. Makanya Allah ingetin, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei orang-orang beriman, jangan ngikutin langkah-langkah setan. Setan gak akan pernah ridho untuk umat Islam mengikuti ajaran Islam secara total. Dia akan rusak akidah kita, dia akan rusak syariat kita, bahkan dia akan rusak akhlak kita. Dengan dalih keberagaman, dengan dalih untuk toleransi, dia rusak daripada ajaran agama, dia rusak akidah kita, dia rusak syariat kita. Makanya Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Saya mau tanya, kalau musuh diikutin apa dilawan? Jawab yang kompak, yang nggak jawab jangan-jangan setan. Saya mau tanya, setan itu musuh, musuh diikutin apa dilawan? Diikutin apa dilawan? Siap lawan setan, siap perangi setan. Takbir. Allah yang kasih tahu, jangan ikut langkah setan. Maksudnya apa? Setan akan goda kita
untuk tidak mengikuti Islam secara total. Dia akan dorong kita untuk parsial. Udahlah, Islam itu buat di dalam masjid saja, jangan bawa-bawa Islam keluar masjid. Udahlah, Islam itu cuman urusan pribadi saja, itu urusan privasi, jangan bawa-bawa ke dalam masyarakat, jangan bawa-bawa dalam urusan negara. Islam cukup sholat saja, cukup puasa saja, urusan pribadi Anda jalankan Islam. Saya mau tanya, yang propaganda seperti ini udah ada apa belum? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Mana orangnya mana? Makanya saudara, dalam ayat ini dikutip Hudzaifatul Yamani mengatakan bahwasanya bihadhil ayah, dengan ayat ini Islam itu terwakili dalam 8 hal. Pertama, sholat. Maksudnya apa? Allah mengatakan udkhulu fisilmi kaffah. Udkhulu fisilmi kaffah, masuklah Islam kau dalam keadaan yang total. Maksudnya apa? Allah perintahkan kita sholat, ya sholat dong. Jangan sholat ditunda-tunda, bahkan sampai sholat ditinggal gara-gara urusan kerjaan, gara-gara urusan nonton handphone. Banyak yang begitu. Kadang nih mata ngasih belekan, mulut bawa jigong, bukan baca doa, baca WA. Betul apa betul? Betul apa betul? Banyak yang begitu tuh? Banyak yang begitu tuh? Mudah-mudahan berkah pulang maulid hari ini, mudah-mudahan pada tobat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Artinya apa? Implementasi ayat ini betul-betul kau masuk Islam secara total. Allah perintahkan kita sholat, sholatlah. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Doa masih berlaku. Yang pertama apa tadi? Sholat. Yang kedua puasa. Artinya apa? Allah perintahkan kita puasa, jalanin puasa. Jangan sampai tidak menjalankan puasa. Kemudian Allah perintahkan zakat, bayar zakat. Yang punya perdagangan, yang punya pertanian, nggak tahu ilmu zakat, tanya kiainya, tanya ustadznya. Karena zakat itu jangan berpikir mengeluarkan zakat kemudian duitnya berkurang. Justru makna zakat itu artinya numu, dia akan bertambah, dia akan meningkat menjadi keberkahan. Justru ketika harta kita tidak kita keluarkan zakatnya, bisa menyebabkan harta kita tidak berkah. Akhirnya dikasih penyakit, akhirnya dikasih musibah, dikasih ujian. Biar keluar tuh hak yang dimiliki oleh 8 musannaf, 8 daripada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Artinya apa? Keluarin di dalam harta kita, di sana ada hak orang-orang lain dalam harta kita. Insya salat, puasa, zakat, haji. Bagi yang mampu, yang punya harta berangkat untuk haji. Jangan berangkat haji biar dipanggil Pak Haji, Bu Haji, jangan. Banyak yang begitu tuh. Pergi haji menjalankan tuntutan kewajiban, bukan untuk sebagai satu strata sosial, bukan. Yang kelima, al-umrah, pergi umrah. Karena menurut kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mazhab Syafi'i, haji pertama dan umrah pertama itu hukumnya wajibah, hukumnya wajib. Sehingga representasi terhadap udkhulu bisilmil kafah menurut Hudzaifatul Yamani dalam ayat ini, satu, dia representasikan terhadap Islam, kemudian dia direpresentasikan terhadap sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fi sabilillah. Artinya apa? Islam ini bukan urusan privasi saja, bukan sholat buat pribadi saja, bukan puasa buat pribadi saja, bukan hanya sekedar zakat, haji dan umroh saja, tetapi di dalam makna udkhulu fisilmi kafah, di dalamnya terdapat kewajiban kita untuk menyerukan yang ma'ruf, mengingatkan untuk di sekitar kita
baik lingkungan keluarga kita maupun tetangga kita untuk mengajak untuk mengerjakan yang baik, wa nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, dan yang terakhir jihad fisabilillah. Artinya apa? Islam nggak bisa dipilih-pilih. Oh saya mau sholatnya saja, amar ma'rufnya enggak. Oh saya mau zakat saja, nahi mungkarnya enggak. Bukan tugas saya. Tidak bisa. Allah sudah ingatkan, udkhulu bisilmi kafah, masuklah Islam secara total. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap jalankan Islam secara total? Siap amalkan Islam secara total? Betul. Takbir. Artinya apa? Kenapa saya perlu tekankan ini, saudara? Saat ini di rezim ini dalam dua kepemimpinannya sedang dilakukan satu gerakan yang dinamakan moderasi beragama. Ini moderasi beragama khusus tahun 2002 yang semula anggarannya 400 miliar ditingkatkan menjadi 3 triliun di tahun 2022. Dia masuk ke perguruan-perguruan tinggi, dia masuk ke semua segmen-segmen kenegaraan. Untuk apa? Untuk membumikan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kalau makna moderasi beragama artinya mengajak untuk Islam menjauhi sifat-sifat radikal, untuk mengajak umat Islam melawan pemikiran liberal. Kalau moderasi seperti ini kita dukung, kita bela, kita bantu, karena memang Islam tidak berpikiran radikal, tidak berpikiran liberal. Tapi sayang, sungguh disayang, dari berbagai pernyataan terbukti salah satu dosen pasca sarjana UI di dalam daripada kegiatan untuk menyebarkan moderasi beragama, apa yang dia sampaikan? Dia katakan pelajaran agama yang ada di buku-buku pelajaran itu harus direvisi kembali. Untuk apa? Dihilangkan apa-apa yang bernilai kekerasan, dalam kurung menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, menghilangkan jihad fisabilillah, karena itu sudah tidak relevan. Artinya apa? Dia mau pilih-pilih untuk tidak menjalankan, yang satu dijalankan, sebagian ditinggalkan. Kalau mau tanya, saya mau tanya, kalau moderasi beragama seperti ini ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Saya mau tanya tadi, Allah perintahkan kita untuk total beragama, betul? Allah perintahkan kita untuk menjalankan seluruh aturan syariat, betul? Betul? Terus tahu-tahu ada manusia, mau dia menteri ke, mau dia presiden ke, mau dia apapun, tahu-tahu ngomong jangan menjalankan Islam secara total, jalankan secara parsial. Saya mau tanya, mau ikut Allah apa ikut menteri? Allah perintahkan kita total, menteri ikut parsial. Mau ikut menteri apa ikut Allah? Ikut menteri atau ikut Allah? Allah perintahkan kita total, kita pilih aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, emang atasan kita bisa bela kita dalam kubur? Saya mau tanya, apakah tahta kita bisa nyelamatin kita dalam siksa kubur? Apakah harta kita bisa nyelamat kita dalam siksa kubur? Enggak, saudara. Bahkan dalam satu riwayat seseorang ditanya man rabbuka oleh malaikat, dia gemetaran nggak bisa jawab, saudara. Sampai-sampai ini jenazah mengatakan, amutu muslimah, bukankah saya mati Islam? Kok saya nggak bisa jawab pertanyaan man rabbuka? Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Malaikat nanya, dalam riwayat suaranya kayak geledek. Saya mau tanya, kalau suara halilintar pelan apa kencang? Pelan apa kencang? Pelan apa kencang? Kencang, saudara. Jangankan ditanya malaikat, lu ditanya polisi aja gemeteran loh. Betul, betul. Bahkan diriwayatkan itu malaikat bawa palu godam. Itu palu diriwayatkan kalau menghantam gunung, itu gunung hancur lebur menjadi batu-batu butiran pasir. Gunung hancur, bagaimana pala lu? Betul, betul. Berarti saya mau tanya, wajar nggak kalau ditanya gemeteran? Wajar tidak? Wajar. Sampai di riwayat dikatakan apa? Amutu muslimah, bukankah saya mati Islam? Sampai ditanya man rabbuka nggak bisa jawab. Makanya saya mau ingetin nih, hati-hati.
Saya mengingetin nih ibu-ibu nih, Bu. Ya udah tidur sih, Bu. Bu. Ini ibu-ibu kalau nggak dipanggil dia ngobrol nih. Bu. Ingatin Bu ya, dalam mendidik anak jangan lupa ngedidik urusan agama. Betul. Kenapa? Karena anak tuh amanah. Jangan sampai kita fokus urusan pendidikannya aja, nggak bisa ngitung udah panik. Nggak bisa untuk pendidikan formal dia bingung, tapi ngerasa nggak takut anaknya nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak ada rasa kekhawatirannya. Karena yang bisa nyelamatin anak-anak kita maupun diri kita dan keluarga kita adalah agama. Makanya dalam riwayat ini saudara, ketika tidak bisa menjawab apa yang terjadi, tahu-tahu ada sosok yang mendampinginya yang menuntun, qul Allahu Rabbi. Dia bisa ngomong saudara. Kemudian dipertanyakan keduanya, man nabiyuk, siapa nabimu? Qul, dituntun lagi, Nabi Muhammad Nabi, dan seterusnya sampai selesai. Dari dia gemeteran sampai tenang. Akhirnya si mayit tersebut bertanya, siapakah anda gerangan? Anda bikin sayang, tadinya gemeteran jadi tenang. Apa jawabnya? Saya makhluk yang diciptakan oleh Allah karena engkau banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Ini kok denger nama Nabi nggak solawat sih? Ini judulnya apa nih? Oh nggak ada judul ya. Ini acara maulid betul? Kira-kira kalau acara maulid denger nama Nabi nggak solawat, pantas nggak? Acara maulid dengar nama Nabi nggak salawat, pantas nggak? Ini bukan cuma urusan pantas nggak pantas Pak Bu. Ini orang dengar nama Nabi nggak salawat, itu bisa jadi sebab nggak bisa lihat Nabi yaumul kiamah. Saya mau tanya, kalau sekarang kita nggak bisa lihat Nabi karena kita bukan sahabat, terus nanti kita udah mati yaumul kiamah di sorga, mudah-mudahan masuk sorga, amin. Nggak bisa lihat Nabi, rugi apa enggak? Rugi atau tidak? Saya mau tanya hadir di sini, mau nggak lihat Nabi? Mau tidak lihat wajah Rasulullah? Siap lihat wajah Nabi? Maka kalau mau lihat wajah Nabi, siap baca sholawat. Sallu ala Nabi. Artinya nih kalau kuping denger nama min asma'i Rasul, jangan dia nyebut sholawat, mau dalam hati ke, mau bersuara ke, sebut. Kenapa? Karena dalam satu riwayat ketika Sayyidatuna Aisyah di dalam rumahnya, lampunya padam, kemudian beliau sedang menjahit, tahu-tahu jarumnya jatuh. Ketika jarumnya jatuh, mencari dalam keadaan gelap, nyari jarum, kira-kira susah nggak? Kalau ruangan gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya, jarum jatuh, nyari jarum di gelap-gelap, kira-kira susah tidak? Susah tidak? Tahu-tahu ruangan gelap mendadak terang benderang. Gara-gara apa? Rasulullah SAW datang ke kamar saudara. Ruangan yang gelap gulita menjadi terang benderang karena cahaya wajah dan tubuhnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya saudara, jangankan ruangan, seluruh dunia beserta isinya sampai ke langit mendapatkan cahaya karena cahayanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah saking takjubnya mengatakan, ma ada wajhuka ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu, alangkah indahnya wajahmu. Ruangan gelap gulita menjadi terang benderang. Kemudian Nabi bilang apa saudara? Wailun, celakalah. Siapa yang celaka? Yang nggak bisa lihat wajahku yaumal qiyamah. Kenapa nggak bisa lihat? Sayyidah Aisyah nanya, man dzukirtu ismi walam yusalli alayya. Siapa yang disebut namaku kemudian dia nggak baca sholawat, maka yaumul qiyamah nggak bisa lihat wajah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kalau nggak lihat wajah Nabi di sorga, kira-kira rugi apa untung? Rugi apa untung? Maka kalau yang mau lihat wajah Nabi, siap baca salawat kalau disebut nama Nabi. Siap baca salawat kalau disebut sama Nabi. Sallu ala Nabi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Latih saudara. Sholawat nih hitungannya taufik. Orang yang dapat taufik hidayah, maka dia mendapatkan keberkahan, lisannya mudah untuk bersolawat. Alhamdulillah. Udah 30 menit lebih nih. Hah? Lanjut. Ente lanjut ada yang dijewer ntar. Nggak apa-apa, aku bener. Ada yang dijewer ente yang nggak apa-apa. Saudara, saya lanjutkan sedikit bahwa moderasi beragama tadi ini satu hal yang berbahaya. Kenapa? Karena mengajak kita untuk beragama secara parsial. Kita digiring untuk tidak beragama secara total. Bahkan mengatakan jangan sampai kita beragama terlalu kuat, karena nanti bisa melahirkan pemikiran yang radikal, bisa melahirkan pemikiran yang ekstremis, sehingga menghalalkan darah-darah sesama sebangsa dan setanah air. Saudara, ini tuduhan yang keji, ini tuduhan fitnah. Kenapa? Karena ajaran agama Islam satu, tadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, mewajibkan kita untuk menjalankan Islam secara total. Yang kedua, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hei orang-orang yang beriman, pegang eratlah. Wa'tasimu, apa mana al-i'tisam? Al-Imamul Haddad dalam kitab Nasaidiniya mengatakan al-i'tisam bimana al-akhdhu wat tamassuk wal istiqamatu alaih, memegang betul-betul dan selalu istiqamah di dalam menjalankan apa? Hablullah. Apa yang dimaksud hablullah? Yang dimaksud adalah agama Allah, perintah Allah, syariat Allah. Artinya apa? Allah sendiri yang perintahkan kita untuk pegang erat daripada syariat. Artinya apa? Dengan pegang erat syariat, maka menjadi kunci untuk selamat dunia akhirat insya Allah. Artinya apa? Jangan terpengaruh, jangan terkontaminasi dengan virus-virus yang mengajak kita untuk tidak beragama yang kuat. Tujuannya apa? Dia pengen bikin umat Islam menjadi bodoh, nggak kenal agamanya, nggak kenal syariatnya. Kalau dia sudah tidak kenal agamanya, maka akan mudah digiring untuk menakut-nakuti terhadap ajaran syariat. Makanya hampir sebagian di antara umat Islam saat ini sudah tidak berani mengucap jihad, sudah nggak berani mengucap khilafah Islamiyah di dalam pengajaran-pengajaran mereka, mau tabliknya, mau dalam pengajaran-pengajarannya. Kenapa? Karena saat ini sedang di framing, sedang diberikan satu pengkondisian bahwa bagian-bagian syariat seperti jihad dan khilafah merupakan satu ajaran yang bisa memecah belah bangsa, yang bisa mengadu domba di antara umat Islam. Itu merupakan satu fitnah yang keji. Justru dengan jihad, kalau bukan karena semangat jihad fisabilillah, nggak mungkin Indonesia bisa merdeka. Betul? Betul? Karena kalau logika berpikir dulu VOC, satu perusahaan Belanda, VOC itu bukan tangan negara, saudara. Indonesia dijajah 200 tahun lebih itu oleh perusahaan. Baru ketika perusahaan bangkrut baru pindah ke negara, saudara. Baru Belanda menguasai di 100 tahun sisanya. Artinya apa? 200 tahun lebih VOC, satu perusahaan Belanda, mampu menjajah Indonesia. Siapa yang melakukan perlawanan sampai Belanda kalah, sampai Jepang minggat? Gara-gara apa? Teriakan para kiai-kiai, teriakan para ulama, menyerukan santri-santrinya untuk jihad fisabilillah, untuk angkat senjata melawan para penjajah. Walaupun senjata mereka cuma berupa bambu runcing, melawan Belanda dengan tank-tanknya, dengan helikopternya, dengan senjata-senjata aktifnya. Saya mau tanya secara logika, kalau bambu runcing lawan senjata, lawan senapan, kira-kira menang bambu apa senapan? Bambu apa senapan? Senapan jarak jauh bisa nembak, betul? Kalau bambu mesti jarak 1 meter 2 meter, betul? Tapi faktanya bagaimana?
Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada para mujahidin. Allah berikan kemenangan kepada para santri dan para kiai yang menerapkan kalimat jihad, yang mengangkat senjata melawan para penjajah. Itulah sebabnya kenapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkat rahmat Allah disebutkan dalam pembukaan undang-undang, kalau bukan karena rahmat Allah nggak mungkin Indonesia bisa merdeka. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini negara utang karena jihad. Kalau bukan karena jihad, nggak mungkin negara ini bisa merdeka, saudara. Artinya apa? Yuk mari. Apa-apa satu gerakan dengan nama moderasi beragamakah? Karena penyakit bahaya moderasi beragama ingin menghilangkan deideologisasi, menghilangkan ideologi umat Islam yang berpegang teguh terhadap syariat, yang berpegang teguh terhadap ajaran agama. Itu yang mereka inginkan. Setelah umat Islam nggak pegang agama, dia akan masukkan ajaran sekularisme. Apa itu sekularisme? Yang mengatakan bahwasanya mereka bebas untuk menerjemahkan agama sesuai mereka. Mereka mengatakan bahwa agama semua punya kebenaran yang sama. Tidak boleh setiap agama mengklaim agamanya menjadi agama yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi kami adalah agama Islam. Saudara, ini program bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Ada satu dokumen namanya dokumen RAND Corporation. Dokumen ini menceritakan tata cara menanggulangi bagaimana cara untuk menguasai satu negara yang negara tersebut mayoritas Islam. Apa yang dia lakukan? Dia gunakan antek-antek. Mereka orang barat nggak turun langsung. Mereka gunakan antek-antek. Dia gunakan ormas-ormas Islam. Dia bayar, dia biayai untuk membuat penafsiran-penafsiran baru dalam Islam. Agar umat Islam apa? Saling ragu satu sama lainnya. Sehingga mereka diadu satu sama lainnya. Mereka diadu satu sama lainnya. Sehingga terjadi perpecahan. Dan ingat, sebentar lagi tahun 2023 ada ucapan yang diucapkan oleh salah satu pejabat teras pemerintahan negeri ini yang mengatakan, hati-hati, Indonesia bisa seperti Timur Tengah. Kalau ucapan ini diucapkan oleh orang biasa, ini ucapan nggak punya maknanya, saudara. Tapi kalau diucapkan oleh pejabat negeri, kita waspada, hati-hati. Jangan-jangan 2023 akan dibuat skenario yang bisa membuat satu hal dalam keadaan yang tidak baik untuk kita punya negeri. Tapi kita doakan mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa, saudara? Karena ini mereka cari salah satunya apa? Dalam rangka menggolkan salah satu upaya untuk menggolkan target 3 periode. Saya mau tanya nih yang hadir di sini, kalau rezim sekarang udah 2 periode mau nambah jadi 3 periode, setuju apa kagak? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Kenapa enggak setuju? Kan katanya tolnya bagus, katanya ekonomi meroket. Yang meroket bukan ekonomi tapi harga BBM, betul? Betul? Saya mau tanya, harga BBM naik gak? Kalau BBM naik, harga bahan pokok naik gak? Naik gak? Makanya orang Jakarta ada yang buat lagu, mau denger gak? Mau denger gak? Lagunya begini nih, kalau bisa ikut sama-sama, setuju? Setuju? Habis nyanyi gue tutup dah. Lagunya begini nih, naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau bisa nyanyi bareng-bareng, yang nggak nyanyi jangan-jangan intel tuh. Ayo nyanyi yang kenceng biar orang istana dengar. Setuju? Setuju? Naik, naik, BBM naik. Pajak, pajak naik, pajak pun naik tinggi, listrik naik,
listrik pun naik tinggi, beras naik, beras pun naik tinggi, telur naik, telur pun naik tinggi, minyak naik, minyak pun naik, terakhir cabai naik, cabai pun naik, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri saya mau tanya, rakyat yang miskin tambah miskin banyak atau tidak? Pejabat yang udah kaya tambah kaya banyak atau tidak? Saya mau tanya, kepemimpinan seperti ini gagal apa berhasil? Gagal apa berhasil? Kalau gagal harusnya maju apa mundur? Maju apa mundur? Mau lanjut 3 periode. Lo dukung apa enggak? Dukung apa enggak? Saya mau tanya, kalau yang dukung pinter apa bego? Pinter apa bego? Pinter apa bego? Goblok. Betul? Betul? Makanya saya mau tanya nih, umat Islam siap satu komando sama ulama? Siap ikut komando habaib? Betul? Takbir! Kadang-kadang orang Indonesia nih kalau diajak tablik siap ikut komando, siap ikut komando habaib, siap. Pagi-pagi kena serangan fajar gugur juga. Ada nggak yang begitu tuh? Dibilang Habib nggak ngasih duit, kasih 50.000 milih 5 tahun. Lu rasain tuh BBM naik. Makanya saya mau tanya nih, umat Islam siap bersatu? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando habaib? Betul? Takbir! Nah Beb, terus kita pilih siapa Beb? Tunggu dulu. Ulama masih wait and see. Lu paham gak? Wait itu menunggu, see itu melihat. Sedang menunggu dan melihat. Nanti insya Allah para ulama akan duduk berijtima untuk menentukan siapa yang dipilih dan pantas untuk memimpin negeri ini. Betul? Betul? Maka saya nggak mau mencalonkan satu orang, saya cuma mau cerita yang terjadi di Jakarta. Di Jakarta saat kita melawan gubernur kafir, kita dukung gubernur muslim. Gubernur muslim yang didukung itu bukan gratis, enggak. Kita membuat fakta integritas. Ada hitam di atas putih, apa-apa yang dia siap untuk dia lakukan untuk ulama dan umat Islam. Dan alhamdulillah gubernur muslim menang dan berhasil memimpin dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Ketika kita tanya orang Jakarta, semua merasakan memuaskan hasil daripada kepemimpinannya. Alhamdulillah. Yang saya mau sampaikan bukan orangnya, yang saya mau sampaikan adalah lihat, kalau ada pemimpin diikat dengan fakta integritas, didukung oleh ulama, hasilnya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Alhamdulillah. Nah makanya saat ini jangan terburu-buru saudara. Tahun 2024 insya Allah mudah-mudahan pemilunya nggak ditunda, amin. Karena ini gerakan untuk menunda pemilu bukan nggak ada saudara. Mereka punya 2 program. Mereka pengen golkan 3 periode atau minimal mereka akan melakukan penundaan pemilu. Saya mau tanya nih, kalau 3 periode setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Taib 3 periode enggak, tapi pemilu presiden ditunda, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kemarin ketua DPR sudah mengumumkan untuk pemilu legislatif, tapi pengumuman presiden belum ada saudara. Artinya apa?
sekarang masih ada kong kali kong antara partai politik. Mereka masih ada upaya demi upaya untuk apa? Menggolkan tadi penundaan pemilu. Kenapa saya mau sampaikan ini saudara? Karena moderasi beragama. Kenapa digolkan? Kenapa digelontorkan? Karena kekhawatiran mereka terhadap politik Islam. Mereka khawatir dengan politik Islam. Kenapa? Karena kita lihat saat umat Islam berkumpul pada tanggal 411 tahun 2016, kemudian 212 umat Islam jutaan orang turun, dan alhamdulillah strategi upaya untuk menggolkan gubernur kafir berhasil digagalkan. Gara-gara apa? Karena umat Islam bersatu. Alhamdulillah. Artinya apa? Kalau umat Islam bersatu taat dengan ulamanya, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang berkah. Amin ya Rabbal. Makanya kita doa mudah-mudahan Indonesia diberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang cinta kepada Rasulullah, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Amin ya Rabbal alamin, insya. Makanya sekali lagi saya mau tanya umat Islam, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando habaib? Betul? Takbir. Makanya saudara ikutin semua perkembangan, tanya kepada pengurus-pengurus yang ada, tanya kepada kiai, tanya kepada para habaib. Jangan sampai buta terhadap politik. Kenapa? Kalau kita buta terhadap politik dan yang ngisi politik adalah orang-orang bangsat, orang-orang bajingan, maka dia akan buat undang-undang yang juga undang-undang yang menyusahkan rakyat. Makanya umat Islam harus sadar politik. Kita nggak mesti berpolitik saudara, enggak, tetapi kita sadar politik, kita ikuti komando ulama, insya Allah Allah akan berikan kemenangan untuk umat Islam, insya Allah. Terakhir saya ingin pesankan, ini sudah akhir zaman, banyak berbagai macam musibah. Betul? Betul? Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf mengingatkan, man laisa lahu wird fa innahu qir. Siapa orang yang enggak baca wirid setiap satu hari 2 kali 44 jamnya, maka sama dengan monyet. Saya mau tanya, monyet makan enggak? Jawab, yang enggak jawab jangan-jangan monyet. Monyet makan enggak? Manusia. Monyet minum enggak? Manusia. Monyet kawin enggak? Manusia kalau udah nikah kawin enggak? Monyet zikir enggak? Pernah lihat monyet bawa tasbih? Pernah lihat monyet zikir? Berarti kalau manusia enggak zikir sama dengan manusia, enggak zikir sama dengan manusia, enggak zikir sama dengan. Lu monyetnya kenceng banget lu, ngatain gue monyet. Ayo siapa yang jadi monyetnya hari ini? Jangan nunjuk orang, nunjuk diri sendiri. Jadi setiap hari harus baca siap baca wirid, siap baca wirid. Beb, wiridnya apa? Bebas. Mau baca la ilaha illallah, mau baca subhanallah, minimal abis sholat. Abis sholat tuh jangan Allahumma lantas jalan, jangan. Duduk dulu, baca la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam keadaan kaki yang enggak berubah untuk subuh dan maghrib 10 kali. Begitu juga baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali dalam keadaan kaki enggak berubah. Insya Allah orang yang menjalankan ini dosanya diampunin. Alhamdulillah. Saya mau tanya, dosa kita banyak gak? Banyak gak? Mau dosa diampunin? Mau diampunin? Baca zikir. Jangan nggak baca zikir, main handphone bisa. Betul? Lagi maulidan aja main handphone mulu. Kita doain yang maulidan main handphone, handphonenya hilang. Amin. Lu kok aminnya males lu? Amin. Hebat ya iblis ya, setan ya. Lagi maulid main handphone, betul? Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat. Namanya juga setan. Tapi orang yang ikut setan, setan itu anak buahnya iblis, betul? Iblis adalah makhluk Allah yang pintar. Iblis ini makhluk Allah yang punya iman. Dari mana? Iblis nanti kalau sudah manusia sudah meninggal, sedang dihisab, iblis akan mengatakan inni bari,
saya terlepas daripada manusia-manusia yang melakukan kemaksiatan. Inni akhafullah, kata iblis, saya ini takut kepada Allah. Iblis takut kepada Allah. Berarti iblis punya iman enggak? Iblis punya iman enggak? Punya. Bahkan iblis juga ibadahnya banyak. Ibadahnya banyak. Bahkan iblis pun ilmunya banyak, imannya kuat. Imannya iblis lebih kuat dari kita. Kenapa? Iblis sudah mukalamah dengan Allah, kita belum. Tapi yang membedakan iblis dengan manusia yang taat apa? Iblis gak punya akhlak. Iblis gak berakhlak. Kenapa? Allah perintahkan iblis buat sujud kepada Nabi Adam, dia tolak, aba wastakbara. Iblis tolak karena iblis sombong. Saya mau tanya, orang menolak perintah Allah dan sombong, kira-kira akhlak atau enggak? Punya akhlak atau tidak? Punya atau tidak? Enggak punya, saudara. Nah, iblis, seiblis-iblisnya iblis itu masih takut sama Allah, betul? Dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iblis cuma nolak, nggak mau sujud kepada Adam, tapi tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada manusia disuruh nyembah Allah, dia nggak mau nyembah. Saya mau tanya, lebih iblis apa manusia kalau begitu? Iblis nyembah Allah masih sujud. Iblis nolak kalau nyembah manusia. Disuruh nyembah Adam, iblis nolak. Tapi manusia disuruh sholat, disuruh nyembah Allah, nggak mau nyembah Allah. Saya mau tanya, mendingan iblis apa manusia? Iblis masih sujud nggak sama Allah? Masih. Yang nggak mau nyembah Nabi Adam, bukan nyembah, sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Berarti kalau manusia nggak nyembah Allah, berarti mendingan iblis apa manusia? Iblis apa manusia? Mendingan iblis. Makanya ada istilah, guru kencing berdiri, murid kencingin gurunya. Kalau dulu tuh masih mending tuh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu pepatah orang dulu. Kalau orang sekarang, murid kencing berdiri, murid kencingin guru. Ini orang yang nggak nyembah Allah, dia itu berguru dengan iblis. Iblis masih nyembah Allah, makanya iblis mengatakan, ini bari, saya terlepas tuh dari manusia-manusia nggak sujud kepada Allah. Inni akhafullah, karena iblis masih takut kepada Allah. Berarti kalau ada manusia tidak takut kepada Allah, dia lawan hukum Allah, dia nggak jalankan perintah Allah, berarti lebih jahat dari Kalau iblis di neraka, berarti manusia yang melawan hukum Allah juga masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya tadi jangan lewat satu hari tanpa siap baca zikir, siap rutinkan zikir, insya Allah. Jadi itu pesan saya. Jadi jangan lewat tanpa zikir. Jadi tadi saya ingatkan, jangan terkontaminasi dengan moderasi beragama, pegang erat daripada syariat. Dari mana ngaji? Di majelis-majelis taklim. Masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Jangan pondok pesantren kayak penjara. Anaknya bandel, lu bandel, gue masukin pesantren loh. Jangan. Pesantren bukan penjara. Pesantren adalah lembaga pendidikan terbaik saat ini, saudara. Kalau di sekolah cuma memberikan pendidikan, tapi di pesantren juga menambah dengan tarbiyah, mendidik akhlaknya, menjadikan ilmu yang diajarkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini minta maaf nih udah kelewatan lebih dari setengah jam nih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terakhir kita baca suratul Fatihah, kita niatin. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya gobul. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan sahibul bait diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya minta juga dalam niat Fatihah ini kita niatkan buat imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai informasi, akhir-akhir ini para pengurus Front Persaudaraan Islam mulai mendapatkan berbagai macam kiriman pesan-pesan yang tidak jelas. Ada pesan-pesan yang mengatakan bahwa Habib Rizik adalah agen Mossad internasional.
Mantu-mantunya adalah agen-agen Amerika. Dibuat fitnah-fitnah bahwa front persaudaraan Islam sedang terjadi perpecahan. Sedang dibuat fitnah demi fitnah yang merupakan berita hoaks. Dan ada banyak kejadian-kejadian rumah imam besar kita mulai didatangi orang-orang tidak jelas. Dia mulai video-video, dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang mencurigakan. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan imam besar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mudah-mudahan sebagaimana mungkin ibu-ibu bapak-bapak tahu tentang tragedi KM 50, yaitu ada pengawal 6 pengawal imam besar yang terbunuh, yang diduga lebih dulu disiksa. Saat ini sampai hari ini keadilannya belum ditegakkan. Kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan Fatihah ini para pelakunya terbongkar di negeri kita. Mudah-mudahan semua yang terlibat, eksekutornya, yang memerintahkannya, yang otaknya, yang terlibat, mudah-mudahan Allah bongkar, Allah tunjukkan dan menjadi tanda kemenangan untuk umat Islam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa imamuna al-akbar al-habib Muhammad Rizq bin Husain Syahab wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan bubar dulu, masih ada pengisi yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.